Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh bersama-sama bersekutu untuk memperingati hari kematian Kristus di atas kayu salib. Kematiannya bukan sekedar kematian, tetapi kematian untuk memikul dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel, Allah itu tidak hanya mengatur ibadah mereka, Allah tidak hanya mengatur kehidupan moral mereka, tidak hanya mengatur kehidupan sosial mereka, tetapi Allah juga mengatur hari-hari perayaan bagi mereka. Ada ritme hari-hari perayaan setiap tahunnya. Mengapa itu penting? Karena Allah mau kita mengingat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Allah mau kita terus mengalami pekerjaannya dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu, Allah mau kita memberitakan kepada dunia. Terutama Paskah, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan. Iman Kristen bergantung dari dua hal ini, kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa kematian Yesus memikul dosa-dosa kita, iman kita tidak ada gunanya. Tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan yang kekal. Dan tanpa kebangkitan Yesus tidak ada pengharapan akan kemuliaan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur pagi ini, menyembah Dia. Dan yang terutama kita mensyukuri firman-Nya. Amin. Mari, pagi ini saya memberi tema bahwa salib Kristus itu adalah kasih, pengorbanan, dan penebusan Kristus yang sempurna. Ya. Ingat itu Bapak Ibu, kasih Kristus atau salib Kristus itu adalah kasih, pengorbanan, dan penebusan yang sempurna. Mari kita membaca satu ayat saja di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Mari kita sama-sama berdiri. Kita membaca bersama satu ayat ini. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jumat Agung itu adalah hari yang sunyi. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Jumat Agung adalah hari yang sangat-sangat sepi, tetapi penuh dengan makna. Secara lahiriah, saudara, Jumat Agung adalah hari kematian Kristus Yesus. Tetapi secara rohani, Jumat Agung adalah hari kemenangan besar. Amin. Hari di mana maut, dosa dikalahkan. Hari di mana penebusan dosa terjadi. Nah, di atas kayu salib pada waktu itu, dunia melihat ada seseorang yang kalah, saudara. Dan saat itu, ya, Yesus dia sendiri disalib. Sekalipun ada dua orang yang disalib bersama-sama dengan dia, tetapi Yesus Kristus dia sendiri disalib. Kenapa saya katakan sendiri? Hari yang sunyi, hari yang sepi, karena murid-muridnya meninggalkan dia. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang menyertai Yesus sampai di kayu salib. Sebelumnya, pada malam sebelumnya, Petrus menyangkal dia sebanyak 3 kali. Dan orang banyak yang dulu memuji-muji Yesus, orang yang banyak dahulu mengeluh-elukan Yesus, kini berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia.
Dan puncaknya Bapak Ibu, di atas kayu salib Yesus berseru, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa hari yang sangat sunyi, betapa hari yang sangat sepi bagi Yesus. Saya harap kita semua bisa merasakan kepedihan itu. Saya harap kita semua bisa merasakan penderitaan itu. Ditinggal sendiri di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa salib atau Yesus disalib itu mengalami kesunyian relasional. Dia ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ya, murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan dia mengalami kesunyian secara eksistensial. Dia harus menanggung murka Allah atas dosa, menanggung murka Allah atas dunia yang berdosa, sehingga dia ditinggalkan oleh Bapa pada waktu itu. Bapak Ibu, Kristus Yesus sendiri tergantung di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Ini berkat yang sangat besar, amin. Ini anugerah yang sangat besar. Salib itu bukan sekedar peristiwa tragis Bapak Ibu. Salib adalah pusat Injil, pusat kabar sukacita. Kenapa? Sebab tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Tanpa salib tidak ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Apakah makna salib bagi Bapak Ibu Saudara pagi ini? Apakah salib itu berharga? Haleluya. Apakah salib itu penting bagi saudara? Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apa makna salib bagi kita? Kita perlu secara pribadi memahami makna salib itu. Mari Bapak Ibu, melalui satu ayat ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang sangat penting. Ya, berkenaan dengan makna salib itu. Nah, yang pertama perhatikan Bapak Ibu, salib itu menyatakan kedalaman dosa manusia. Ya, salib itu menyatakan betapa besar dosa kita. Betapa besarnya kejahatan kita manusia Bapak Ibu. Kita membaca di ayat yang kelima bagian pertama, tetapi dia, siapa dia? Yesus. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Bapak Ibu pernah lihat orang ditikam? Saya nggak pernah lihat secara langsung ya, tapi kalau di film-film itu ada orang yang ditikam dengan pisau, ditikam dadanya, ditikam tubuhnya. Saudara, ngeri nggak orang yang tertikam itu? Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Nah dari frasa ini dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia mengalami itu karena dosa kita, karena kejahatan kita. Ini menunjukkan bahwa dosa itu bukan masalah kecil. Amin. Amin Bapak Ibu. Dosa itu bukan sekedar masalah kecil. Dosa telah membuat Yesus tertikam untuk kita. Dosa itu bukan sekedar kelemahan manusia. Tetapi dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Sehingga Yesus harus tertikam bagi kita. Sangat menyedihkan kalau ada banyak orang Kristen meremehkan dosa. Menganggap dosa itu biasa. Tidak ada rasa takut saat harus berbuat dosa. Dosa itu bicara tentang pelanggaran terhadap hukum Allah, pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Kadang-kadang tidak ada rasa takut sedikit pun untuk melawan Allah, untuk tidak melakukan kehendak firman. Rasanya biasa gitu. Padahal akibat dosa itu Yesus tertikam bagi kita. Ingat Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu bukan masalah sepele. Ini perlawanan kepada Allah. Perlawanan yang aktif. Dan ini menyebabkan Yesus menderita dengan amat sangat pada waktu itu. Bapak Ibu kalau saudara berpikir dosa itu ringan, salib itu tidak dibutuhkan. Kalau kita berpikir bahwa
Dosa itu biasa-biasa saja, saudara. Yesus tidak perlu menderita sedemikian rupa. Dan kalau saudara dan saya bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan kita sendiri, maka Yesus tidak perlu mati untuk saudara dan saya. Tetapi faktanya Bapak Ibu, Yesus harus mati di salib. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa. Dosa menuntun kepada penghukuman. Amin. Dosa menuntun kepada penderitaan. Dan dosa memisahkan kita dari Allah. Yesaya mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Seperti ketika Petrus berteriak, Yesus tolong saya. Pada waktu dia mau tenggelam, langsung diangkat tangan Petrus. Yesus sanggup menolong. Amin. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tapi kenapa sering kali doa-doa kita tidak dijawab. Pergumulan kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena dosa. Kita meremehkan dosa Bapak Ibu. Dan dosa itu tidak hanya terjadi di zaman Alkitab. Dosa itu nyata dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Ya saya ingin sedikit mengatakan hal ini Bapak Ibu ya. Hari ini pun manusia itu banyak yang hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Saudara, kalau kita tidak mau mengampuni, bukankah itu pemberontakan kepada Allah? Amin. Amin. Kalau kita nggak mau beribadah, bukankah itu pemberontakan terhadap Allah? Tapi coba perhatikan beberapa hal Bapak Ibu. Kita ini hidup seolah-olah itu Tuhan nggak penting. Maaf kalau saya ngomong seperti itu. Saya banyak melihat seolah-olah Tuhan itu tidak penting. Kita beribadah, tetapi hati kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Sempat-sempatnya tuh firman Tuhan diberitakan nge-game. Sempat-sempatnya masih potong kuku di gereja, misalkan begitu ya. Atau mungkin pijet-pijetan gitu, biar pacarnya senggol-senggolan gitu saudara. Firman diberitakan itu saudara. Tuhan nggak penting, firman nggak penting kah? Halo? Ini dosa loh, terjadi loh Bapak Ibu ya. Saat kita ibadah, hati kita nggak di sini, nggak di Tuhan, tapi di mana-mana. Mungkin ada sudah yang melihat jam. Loh ini jam 7 biasanya Pak Doni 1 jam 8 lah baru mari. Halo? Ini serius Bapak Ibu. Kita beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Tidak menghargai kekudusannya. Tidak menghargai keseriusannya. Nah tidak banyak, maksud saya tidak sedikit orang zaman sekarang yang mulai merelatifkan kebenaran. Nggak mau tunduk kepada firman Allah. Ya, tidak lagi menjadikan firman sebagai standar dari hidupnya. Tetapi dianggap sebagai pilihan dan firman bisa diabaikan. Orang lebih mementingkan keinginannya sendiri, pikirannya sendiri, kemauannya sendiri. Dan ada banyak orang zaman sekarang yang jatuh di dalam dosa kenajisan karena pornografi di media sosial begitu luar biasa. Bahkan hiburan-hiburan yang tidak sehat saudara. Prank-prank yang tidak baik itu menjadi tontonan yang dianggap asik bagi kita, membuat kita tertawa. Sehingga kita punya banyak waktu untuk medsos, tetapi kita nggak punya waktu untuk firman. Kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita nggak punya waktu jenak untuk ibadah. Ini dosa yang mengerikan. Dunia sekarang orang jatuh dalam cinta akan dunia ini, cinta akan uang menjadi materialisme gitu ya, mengejar kenyamanan lebih dari kebenaran. Kebenaran tidak terlalu penting, yang penting aku nyaman, yang penting aku diterima, yang penting aku enak, di situ aku berada. Tapi di mana ada kebenaran? Contohnya, saudara, ikut Tuhan maunya enak. Padahal Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Siapa mau sangkal diri? Kalau bukan anak Tuhan yang sejati.
Orang harus memikul salibnya, saudara. Pikul salib itu bicara tentang siap menderita untuk Yesus, bukan menderita karena kesalahan kita sendiri. Dan setia mengikut Yesus, puncaknya bersekutu dengan Yesus. Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita. Bahkan tidak jarang manusia sekarang itu dipenuhi dengan kesombongan, egoisme. Nggak mau dikoreksi, saudara ya. Khotbah kalau keras sedikit udah marah orang, saudara ya. Wes gak seneng maneh gitu ya. Ya. Terus merasa diri benar. Dibuka fakta firman, ini loh kamu salah. Dibuka kebenaran, seharusnya begini loh kehendak Allah. Tapi enggak, benernya sendiri, saudara. Dan yang paling mengerikan, manusia menjadikan dirinya pusat hidup, bukan lagi Tuhan, bukan lagi firman. Bapak Ibu, yang lebih serius, dosa masuk ke dalam gereja. Ada orang yang tampaknya rohani, ya memakai atribut-atribut kekristenan, tetapi tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau ketemu dengan orang percaya yang lain, kelihatan sopan, tetapi hatinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kedengkian. Tidak ada pengampunan, tidak ada penguasaan diri. Kita aktif melayani, tetapi nggak ada pertobatan, saudara. Ya, aktif melayani nggak ada pertobatan. Masih hidup di dalam kemarahan, hidup di dalam iri, dengki, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, semuanya itu menunjukkan satu hal bahwa dosa bukan hanya masalah yang ada di luar kita, tetapi seringkali dosa terjadi dalam kehidupan kita. Dan inilah saatnya yang kita harus menyadari, bukan hanya orang lain yang berdosa, tetapi kita sendiri juga berdosa. Dan dosa itu yang membawa Yesus di kayu salib itu. Yang menahan dia di kayu salib bukanlah paku, saudara. Dia bisa menghindari paku itu kok. Dia bisa menghindari salib itu kok. Dia berkata saja, inilah aku, semua orang rebah kok. Bukan tentara Romawi yang membuat Yesus ada di salib. Tetapi dosa kita, kasihnya yang besar yang membuat dia naik di kayu salib. Amin. Amin Bapak Ibu. Waktu di Taman Getsemani, orang-orang cari Yesus, dia berkata, akulah dia, semua rebah, saudara. Ini kalau mau ngelawan orang Romawi, dia nggak perlu bergerak sedikit pun jatuh semuanya. Dipitet jantungnya sama Tuhan Yesus, saudara, mati semua. Tapi kenapa dia mau disalib? Karena dosa kita. Karena kejahatan kita, dia tertikam karena pemberontakan kita. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi orang-orang yang kehilangan kesadaran akan dosa. Amin. Jangan sampai kita hanya sibuk secara rohani, tetapi kehilangan pertobatan yang sejati. Tuhan itu, maaf ya saya mengatakan, Tuhan itu lebih peduli melihat siapa kita dari apa yang kita lakukan. Banyak orang aktif giat tetapi hatinya tetap jahat. Ini yang mengerikan. Mari Bapak Ibu, Jumat Agung memanggil kita untuk kembali melihat dosa itu serius. Jangan main-main dengan dosa. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan mari kita datang kepada salib itu dengan hati yang hancur. Tuhan, Engkau tertikam karena dosa-dosaku. Engkau tertikam karena pelanggaranku. Engkau tertikam karena kejahatanku. Saudara, hanya orang yang sadar akan keberdosaannya yang akan sungguh-sungguh menghargai kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Sepiring pecel gak ada artinya bagi orang kenyang, saudara. Tadi malam habis PA tambahan untuk baptisan, saya ajak Gio pulang. Pulang. Yuk makan Kenyang aku Pak. Orang lek kenyang itu enggak mau makan, saudara. Tak temenin aja Pak. Tak ajak masuk makan ayam, saudara. Saya enggak adu ayam aja, tidak makan nasi. Kalau ketahuan makan nasi, istri saya bisa mendelik. Bercanda. Mau Ci? Enggak Pak, kenyang. Saudara, orang yang enggak menghargai
kasih Tuhan itu adalah orang yang tidak menyadari betapa besar dosanya. Orang yang menyadari betapa besar kejahatannya, hatinya selalu tersentuh terhadap salib Yesus. Amin. Ini penting. Nah yang kedua perhatikan Bapak Ibu. Salib itu menyatakan kasih Allah yang sangat-sangat radikal. Ya. Perhatikan kita membaca di situ. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Saudara, ngomong ganjaran ini ngomong cambukan ya, ngomong hukuman ya, hal yang berat yang harus kita pikul, tetapi yang mendatangkan keselamatan. Seharusnya kita yang diganjar, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya itu ditimpakan kepada Yesus. Betapa besarnya kasih Yesus kepada kita. Dia mau menerima pukulan yang seharusnya kita terima. Dia mau menerima ludah yang seharusnya kita terima. Dia menerima salib yang seharusnya kita pikul. Dia menerima paku yang seharusnya itu dipakukan ke tangan dan kaki kita. Dia menerima tombak itu, saudara. Ada orang yang mau menderita untuk orang lain? Paulus mengatakan untuk orang benar itu sedikit bahkan sulit untuk menemukan orang itu mau menderita untuk orang benar. Kalau untuk orang baik banyak, saudara. Karena kamu udah tolong saya, ya aku akan menolong kamu. Orang benar belum tentu ditolong, apalagi orang benar yang suka nasihati, nggak disenangi, saudara. Tapi coba, minggu mau kemana? Mancing, yoi tak kei pancingnya, dihormati, saudara. Mau kemana kamu? Mau jogging, ini sepatu ini, pakein ini. Mau sepedahan, tak sepeda 1 juta ini. Seneng, saudara ya. Tapi minggu, ayo sepedahan. Ojo nang gereja, rek, kowe gak inget Tuhan dah. Gak disenengi, saudara. Apalagi mati untuk orang seperti itu. Kalau diam itu artinya setuju. Ya. Kalau saya makan apa aja istri saya nuruti, kamu cantik banget ya. Tapi baru mau makan, ojo. Nah ini saudara, loro hati ini aku, saudara. Loh padahal sayang loh, saudara ya. Apalagi Yoel. Ayo Yoel kita makan sama-sama, terus ngomong gitu. Tapi kamu ojo sing makan iki, ojo sing makan itu ya. Langsung enek, saudara, muka cemberut, saudara. Tapi coba ayo Yoel makan, opo ae panganan tak bayarin. Seneng, terima kasih Pak. Kan gitu, saudara ya, dicium Papai. Itulah, saudara, orang mati untuk orang benar itu hampir gak ada. Untuk orang baik masih ada, tapi Yesus mati untuk orang berdosa. Amin. Ini kasih yang sangat besar, Bapak Ibu. Ini kasih yang radikal. Ini bukan sekedar kematian untuk dirinya sendiri, bukan sekedar menderita untuk dirinya sendiri, tetapi dia mati menggantikan kita. Yang seharusnya kita terima itu diberikan kepada Yesus. Coba kita baca Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Perhatikan itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini mati untuk orang berdosa mau. Saudara, kita mau ngasih uang sama orang yang kita benci aja enggak mau ya? Enggak, kalau kamu aku enggak mau ngasih. Aku mau ngasih yang baik. Tapi Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah ini bukan kasih yang sentimental, saudara ya. Ini adalah kasih yang rela berkorban. Di salib terjadi apa yang disebut penebusan. Wah, ini luar biasa. Di salib terjadi apa yang disebut sebagai pendamaian. Kita didamaikan dengan Allah, ditebus dari dosa-dosa kita. Di salib terjadi apa yang namanya penggantian atau substitution sacrifice. Pengorbanan untuk menggantikan saudara dan saya. Yesus enggak mati karena kesalahan-kesalahannya, tetapi dia mati menggantikan saudara dan saya. Yang menyedihkan, saudara, banyak orang yang meragukan kasih Allah yang seperti itu. Terutama ketika menghadapi penderitaan.
orang meragukan kasih Tuhan. Ketika menghadapi kegagalan, orang meragukan kasih Tuhan. Ketika doa seolah-olah belum dijawab. Makanya kalau nyanyi tak selamanya Tuhan menjawab doa gitu ya. Enggak, saudara, Tuhan selalu menjawab doa. Amin. Amin. Sekalipun jawabannya kadang-kadang tidak, tapi dia menjawab, saudara. Ya, doa orang benar, apalagi besar kuasanya, saudara. Dalam pengalaman hidup sehari-hari saya melihat seringkali muncul pertanyaan, Om, kenapa ya kok aku mengalami ini? Katanya Tuhan itu adalah kasih. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Mengapa saya mengalami semuanya ini ya? Jika Tuhan mengasihi, kenapa hidup saya sulit? Kenapa rumah tangga saya diizinkan mengalami pergumulan? Kenapa pekerjaan saya ada masalah? Kenapa studi saya juga enggak selesai-selesai, misal begitu. Bapak Ibu, kebenaran ini bukan hal baru. Bahkan Adam itu meragukan karakter Allah. Adam dan Hawa lebih percaya sama ular itu. Enggak, Allah berdusta. Kalau kamu makan, kamu tidak mati, yang benar kamu akan jadi seperti Allah, bayangkan. Mereka percaya sama ular itu. Manusia pertama meragukan karakter Allah. Nah, banyak orang sekarang meragukan kalau Allah itu mengasihi kita, saudara. Saudara, Alkitab mengajar kita untuk tidak menilai kasih Allah dari keadaan hidup kita, tetapi Allah mau kita menilai kasih Allah dari salib Yesus. Amin. Kasih itu ukurannya salib Yesus, Bapak Ibu. Allah itu menunjukkan kasih-Nya dengan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi salib itu harus menjadi standar yang objektif bagi kasih Allah, bukan situasi hidup kita. Saudara, kalau kasih Allah itu diukur dari keadaan hidup kita, iman kita akan naik turun, saudara. Karena apa? Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini punya uang, besok mungkin uang kita udah habis. Tadi pagi saya bangun, saudara, tiba-tiba melek mata, itu dinding itu saya muter, saudara. Muter gini. Waduh, Tuhan ini mau Jumat Agung nih. Merem lagi dikit, tak melekkan lagi dikit, muter lagi, saudara. Oh, ini ada apa ini? Wah, ini vertigo ini. Merem lagi. Saya bilang, Ma, apa Pak? Vertigo ini golek ono mah. Cari vertigo, udah ada panik, saudara. Panik gitu. Tempatmu ada? Aku menengai, bisa aku menengai. Ma, piye, sambil alis, saudara. Oh, nanti ngamuk sama saya itu, saudara. Tolong ya nanti bantu saya ya. Bela saya, saudara. Saya diam sedikit, melek, nggak muter lagi, saudara. Ya gitu itu. Duh, Tuhan katanya engkau cinta aku vertigo. Nanti itu, terima kasih Tuhan, vertigoku sembuh. Kalau berdasarkan keadaan, naik turun, saudara. Sekarang cinta, besok benci. Sekarang mengucap syukur, besok memuji. Tetapi salib tidak pernah berubah, amin. Di salib kita melihat Yesus Bapa menyerahkan anaknya untuk mati bagi kita. Di salib Allah bertindak untuk menebus kita, tindakan yang paling berharga. Allah menyelamatkan kita melalui salib itu. Apalagi kasih itu sifatnya anugerah ya, tidak pantas kita terima. Ini bukan respon dari kebaikan kita sama sekali. Itu kasih yang rela berkorban, Bapak Ibu, bukan sekedar perasaan. Kalau bagi kita, kasih itu ukurannya perasaan nyaman gitu ya, kebahagiaan. Kalau keinginan kita dipenuhi itu adalah kasih. Tapi tidak dengan kasih Allah. Kasih Allah itu kasih yang rela menderita. Kasih Allah adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang memberi diri. Saudara, kalau hanya memberi,
Sesuatu yang kita punya banyak, misalkan tidak menyangkut pengorbanan, semua orang bisa. Tapi kasih dengan berkorban, seperti seorang janda miskin, hanya memberi 2 peser uang kecilnya itu. Tetapi Yesus memuji pemberian dia lebih besar dari semua orang yang memberikan begitu banyak hartanya. Salib itu menjamin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Seringkali kita ini takut ditinggalkan oleh Tuhan ya. Kita ini seringkali takut tidak dipedulikan oleh Tuhan. Coba kita baca Roma 8 ayat 32, supaya kita tidak takut lagi saudara. Roma pasal 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin, perhatikan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Logikanya sederhana Bapak Ibu, jika Allah memberikan yang terbesar, yang terutama, yang teristimewa, anaknya untuk memikul dosa-dosa kita, maka dia tidak mungkin tidak, dia akan memberikan hal-hal yang lainnya juga. Amin. Apalagi cuma hal-hal yang kecil-kecil Bapak Ibu. Kalau yang gede aja dikasih, apalagi yang kecil. Salib itu jaminan bahwa Allah itu tetap setia. Amin. Bahkan ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, Allah itu setia. Bahkan saat kita tidak merasa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, sesungguhnya Allah itu setia. Karena apa? Salib. Ukurannya itu salib saudara. Makanya respon kita seharusnya bukan meragukan kasih Tuhan. Seharusnya kita percaya. Amin. Amin. Ya dulu anak saya pernah begini. Saudara minta mainan loh saudara, cuma 30.000 saya enggak kasih. Ngomongnya apa? Papa jahat. Papa enggak sayang sama aku. Mainan 30.000. Cuman waktu itu saya lagi enggak punya uang saudara. Lah kamu sampai lahir, sampai SD ini entek piro. Bapak ini rela enggak makan supaya kamu makan. Bapak gemuk itu ngentek no sisamu. Ya toh, ini saya ini tipe-tipe sayang makanan saudara. Gak cocok titik, gak dipangan. Mulai dari malam jam 8, kok cesi ono. Langsung tunggu tak mangan saudara. Isu budal sekolah gitu tak periksa saudara. Ini mangan kok cecek-cecek eman ini berkat. Tak makan saudara. Jok dipikir aku ini ngambil bagianmu, ini makan sisamu. Coba kalau jemaat sisa semua makanannya tambah sak piro aku saudara. Saudara jangan ragu akan kasih Tuhan. Amin. Jangan terus mempertanyakan. Lihat salib, lihat kasihnya saudara. Lihat salib, lihat dia setia sama kita. Bagian kita adalah percaya kepada kasihnya. Bersandar terus pada anugerahnya. Hidup dalam iman pada kesetiaan Tuhan. Itu yang penting. Memang jadi orang Kristen bukan tanpa pergumulan. Tetapi iman kita memiliki dasar yang kokoh. Itulah salib Yesus Kristus. Kalau lihat salib, tenang saudara ya. Kalau lihat salib, aduh berharganya kita ini loh saudara. Berharganya kita ini. Sekalipun orang mungkin tidak menghargai kita, mengejek kita, merendahkan kita. Di mata Yesus kita sangat-sangat berharga. Kita sangat dikasihnya. Mari Bapak Ibu, mungkin hari ini saudara tidak mengerti semua yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang dalam pergumulan. Ya Tuhan kok gak ente-entei masalah ya Tuhan Yesus. Mungkin ada luka-luka batin yang masih belum sembuh. Ada tekanan sosial, tekanan ekonomi, mungkin doa kita masih belum terjawab. Saudara lihat salib gak pernah berubah. Kasihnya gak pernah berubah. Dan selama salib itu berdiri tegak, saudara, artinya Allah itu mengasihi kita.
Allah itu setia pada kita. Nah yang ketiga saudara, salib itu menyatakan keadilan dan kekudusan Allah. Ya. Allah kita adalah Allah yang kasih, amin. Tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Bapak Ibu, dosa tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Allah. Kalau Allah menyelamatkan kita tanpa menghukum dosa, maka dia tidak adil. Tetapi Allah yang adil itu juga adalah Allah yang kasih. Tidak mungkin tidak dia menolong kita. Karena dia adalah kasih. Itu sebabnya di dalam salib itu ada dua sifat Allah bertemu. Kasih Allah yang menyelamatkan dan keadilan Allah yang menghukum. Disitulah kita melihat perjumpaan antara kasih Allah dan keadilan Allah itu. Di salib dia mengasihi kita dengan menggantikan kita memikul dosa. Dan saat dia menderita tertikam karena pemberontakan kita, disitulah keadilan Allah dinyatakan. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dituliskan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu bisa ditampilkan mungkin ayat itu. Supaya kita membacanya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menjadi pengganti bagi kita menerima hukuman. Ia menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Jadi salib itu bukan insiden ya, tetapi itu disengaja Bapak Ibu. Itu adalah rencana Allah yang kekal. Salib itu tempat keadilan Allah dipuaskan. Itu sebabnya saudara jangan pernah meremehkan anugerah. Amin. Jangan pernah meremehkan keselamatan. Keselamatan itu enggak murah Bapak Ibu. Gratis bagi kita karena sudah dibayarin sama Tuhan Yesus. Istri saya kemarin cerita, Pak aku makan di sini Pak. Ketemu sama jemaat, dibayarin Pak. Iya kamu makan gratis, jemaat yang bayar, saya bilang itu. Enggak ada yang gratis termasuk keselamatan jiwa kita yang bayar Tuhan Yesus, amin Bapak Ibu. Ini besar, keselamatan bukan murah. Keselamatan dibayar dengan darah Kristus. Tetapi sayangnya Bapak Ibu banyak orang Kristen yang meremehkan anugerah dengan sadar lagi saudara. Contohnya begini, ada orang-orang yang sengaja hidup dalam dosa karena merasa aku pasti diampuni oleh Tuhan, kan begitu ya. Ya, gak apa-apa, nanti aku minta ampun. Ayo dugem dhisik, sesuk isuk kita menangis. Kita minta ampun sama Tuhan. Saudara, ini namanya tidak menghargai anugerah, amin. Sehingga tetap hidup dalam dosa. Enggak sungguh-sungguh bertobat. Padahal Alkitab berkata, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia itu bertambah banyak? Sekali-kali enggak boleh Bapak Ibu. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 coba kita lihat. Ya, Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Perhatikan firman Tuhan. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tapi banyak orang, dah apa-apa wes, bohong sekarang, nanti minta ampun. Tuhan pasti ampuni. Tuhan itu mengerti, Allah mengerti. Saudara itu namanya gak menghargai karya Kristus. Gak apa-apa, gak setia, wong Tuhan setia kok. Saudara kalau Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, dia setia. Maksudnya mbok ojo nemen-nemen, ojo kebacut gitu saudara. Tahu bojo setia kok malah diselingkuhi kan begitu saudara. Tahu suami setia kok malah gak dihargai. Kalau suami setia kita harus juga mau setia, amin. Kalau istri setia, suami setia dong. Kalau Yesus setia, kita harus setia. Bukan karena dia setia, gak apa-apa wis, serong-serong titik. Toh nanti dia juga mengampuni kita. Itu meremehkan dosa.
Ada loh orang yang menganggap keselamatan itu biasa, saudara ya. Sudah terbiasa menjadi Kristen, sudah terbiasa mendengar tentang salib. Sehingga ketika salib diberitakan, hatinya enggak tersentuh lagi. Hatinya enggak mengalami jamahan lagi. Karena dianggap biasa. Salib menjadi sesuatu yang biasa. Padahal Bapak Ibu, kalau kita benar-benar memahami salib, kita pasti gentar, kita pasti penuh haru, penuh syukur, hidup dalam kerendahan hati, karena salib yang menyelamatkan kita. Akibatnya kalau orang yang tidak lagi gentar seperti itu, tidak mengalami perubahan hidup, tidak ada ucapan syukur yang tulus. Kalau kita mengatakan salibnya teramat mulia. Apakah hati kita masih tersentuh oleh salib itu? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku seharusnya yang dipaku di sana. Atau cuma bisa gini, salibnya. Tiba masuk kolam. Ya. Enggak ada hati gitu loh ya. Ngeri Bapak Ibu. Dan banyak orang yang mengakui anugerah tapi tetap mengandalkan dirinya sendiri. Enggak, aku baik kok, aku bisa. Bapak Ibu, jika kita tidak melihat salib dengan benar, kita tidak akan menghargai salib itu. Tapi kita adalah orang-orang yang menghargai salib. Amin. Salib bicara tentang betapa seriusnya dosa kita dan betapa mahalnya harga keselamatan kita. Makanya mari kita tidak bermain-main dengan dosa lagi. Dan mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Amin. Nah, lalu apa lagi? Salib itu membuka jalan bagi keselamatan dan pemulihan kita. Yesaya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bapak Ibu, ini bukan sekedar kesembuhan fisik. Dan memang ini bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi yang terutama sembuh secara rohani. Kita dipulihkan relasi kita dengan Allah. Yang dulunya kita seteru, sekarang bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki kehidupan yang baru. Dan pekerjaan itu sudah selesai. Di salib Yesus berkata, tetelestai. Sudah selesai. Sudah lunas dibayar dosa kita. Kita sudah tidak lagi perlu takut pada hukuman dosa. Amin. Kita enggak perlu lagi merasa bersalah lagi, saudara. Kita enggak perlu lagi merasa enggak berlayak lagi. Keselamatan kita sudah selesai, bukan berdasarkan usaha kita, tetapi berdasarkan anugerah Allah, berdasarkan karya Kristus yang sempurna. Makanya saudara, jangan hidup lagi dalam rasa bersalah. Allah sudah mengangkatnya. Amin. Jangan lagi hidup dalam ketakutan. Yesus sudah memberikan damai sejahtera. Jangan lagi berusaha membenarkan diri, karena Tuhan sudah membenarkan kita. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa keselamatan kita sudah selesai. Dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Amin. Enggak usah lagi melo, aku enggak layak Tuhan. Enggak, engkau sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Mari, yang terakhir saudara, salib memanggil kita untuk merespon dengan benar. Saya sudah khotbahkan minggu yang lalu tentang jalan salib. Dari Markus pasal 8 ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, kalau saudara menghargai salib, saudara harus bertobat. Amin. Saya harus bertobat. Bertobat itu setiap hari, bukan satu tindakan kemudian selesai. Karena setiap hari kita pun melakukan kesalahan. Tetapi puji Tuhan, Yesus bersyukur dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dia berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Allah akan mengampuni kita dari segala dosa
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita sungguh-sungguh percaya. Terima anugerah keselamatan itu. Syukuri. Hayati, hidupi Bapak Ibu. Dan mari kita mengikut Yesus dengan segala ketaatan. Jumat Agung mengingatkan kita, dosa kita itu serius. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan memberontak kepada Allah. Kalau Allah nasihati turut saudara ya, tidak usah ngeyel. Jangan kardibi, carpe diem gitu ya. Mari kita ikut kehendak Tuhan saudara. Ya, Jumat Agung mengingatkan kita betapa besar kasih Allah kepada kita. Buka hati, biarlah hatimu disentuh oleh kasih itu. Pengorbanannya terlalu mahal saudara, begitu mahal. Dan keselamatan kita sudah pasti. Amin. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berdiri.